Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel RDS Education. Kali ini saya akan membahas mengenai pengantar logika algoritma dengan pemrograman bahasa Python. Sebelum pembahasan saya bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan notice bellnya agar Anda mendapatkan update video-video saya berikutnya. Nah, kita mulai ke dasar logika algoritma ya. Logika itu adalah sebuah bentuk yang masuk akal dan penalaran. Nah, logika diperkenalkan oleh ilmuwan filsuf dari Yunani yang bernama Aristoteles. Dia adalah murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung yang hidup antara 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, yang memperkenalkan logika. Nah, tadi saya bahas logika itu adalah identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran sendiri adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Nah, definisi logika ada 2 poin. Yang pertama, penalaran atau bentuk pemikiran. Yang kedua, ilmu yang memberikan prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, baik, yang berikutnya adalah algoritma. Ya, algoritma dibuat ya oleh seorang ilmuwan dari Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Dia menuliskan buku mengenai atau kitab yaitu Al-Jabar wal Muqabalah atau buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khawarizmi ini dibaca orang barat menjadi algoritma. Kata algoritma lambat laun menjadi algoritma disebabkan kata algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi tem. Kata algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Definisi algoritma ini ada 3 poin ya. Pertama, langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Nah, tahapan penyelesaian masalah dalam sebuah algoritma. Pertama kali harus adanya masalah atau timbulnya sebuah masalah ya. Jadi membuat algoritma harus adanya masalah. Nah, masalah yang kita analisis maka harus dibentuk ke dalam sebuah model. Nah, model inilah yang nanti ya menerjemahkan algoritma kita. Ada beberapa model sih ya. Sebenarnya model itu ada 3 ya. Pertama itu bentuk narasi atau cerita ya yang kita susun dalam bentuk algoritma. Yang kedua menggunakan procedure codes ya. Sebenarnya hampir mirip dengan narasi atau cerita. Nah, yang ketiga kita menggunakan alat ya untuk menggambarkan sebuah urutan algoritma, yaitu namanya flowchart. Nah, flowchart ini adalah sebuah alat untuk menggambarkan sebuah algoritma ya, menggunakan simbol-simbol yang sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, model-model tersebut ya, salah satu model yang kita pilih, kita analisis ya ke dalam suatu bentuk algoritma. Nah, hasil dari algoritma yang telah dianalisis maka kita menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Instruksi-instruksi yang kita buat ya ke dalam bahasa pemrograman dan kita
pilih, misalnya Anda menggunakan program C++, Anda menggunakan program Python, atau Anda menggunakan program Java. Nah, hasil dari pembuatan program ini maka kita lakukan proses eksekusi atau pengcompilan. Nah, maka akan berupa hasil yang didapat. Nah, proses untuk eksekusi sudah tentu adanya data ya, data yang diolah, karena data itulah yang diproses ya untuk menghasilkan keluaran atau output. Nah, kita masuk ke kriteria pemilihan algoritma ya. Kriteria pemilihan algoritma ini ada 5 poin. Yang pertama adanya output atau keluaran, kedua efektif dan efisiensi, yang ketiga jumlah langkah berhingga, yang keempat berakhir semi algoritma, yang kelima adalah terstruktur ya. Nah, dikatakan suatu algoritma yang terbaik atau the best, suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna ya dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu berarti poin 1, 2 ya. Dan penggunaan memori yang relatif sedikit, yaitu poin 1 dan 2, dengan langkah yang berhingga ya. Nah, kalau langkah yang berhingga ini nanti kita bisa saja dalam membuat algoritma harus menggunakan kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi if sebagai kondisi keputusan ya, atau kondisi looping ya, atau perulangan seperti while, do, repeat, until, for dan sebagainya ya. Nah, itu yang kita gunakan ya. Dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusi. Artinya pada saat kita membuat algoritma ini ya, solusinya itu harus ada dan atau tidak ada, maka dia harus keluar dari proses algoritma tersebut. Nah ya, jadi penekanannya dalam kriteria pemilihan algoritma, kita harus tahu bahwa kita harus sudah tahu adanya output atau keluaran, itu penting sekali ya, output atau keluaran. Jadi kalau kita bikin program, outputnya sudah tahu gitu. Kalau outputnya tidak tahu, kita tidak bisa membuat algoritma ya, itu ya. Jadi poin-poin dari kriteria algoritma ya bisa Anda pahami dengan baik ya, agar kita pada saat membuat algoritma sudah tahu kriteria-kriterianya. Nah, ini saya kasih contoh sebuah algoritma yang mudah dan simpel ya. Sebuah prosedur untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan positif yang diinput ya. Baca bilangan bulat positif yang diinput, sebut saja sebagai A. Maka susunan dari algoritmanya, pertama dinyatakan nilai B adalah 0. Hitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan nilai B. Jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A. Lalu berhenti ya. Jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1 ya. 5 kembali ke langkah pada nomor 3. Nah, itu adalah bentuk dari contoh algoritma. Nah, di sini berikutnya di dalam logika algoritma saya akan menerapkan Python ya, Python dalam membangun algoritma ya. Python ini adalah bahasa pemrograman yang sudah banyak dipakai ya oleh para ilmuwan untuk melakukan penelitian atau di kalangan dunia usaha atau industri. Kenapa menggunakan Python? Karena Python ini adalah bahasa pemrograman yang perintahnya sangat simpel dan sederhana dan praksis ya. Itu Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dirancang oleh Guido van Rossum. Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipelajari. Nah, Python banyak digunakan untuk membuat aplikasi pemrograman seperti program GUI ya, atau Graphic Unit Interface dalam desktop, aplikasi mobile web, game, hacking, dan Internet of Things (IoT).
Python dianjurkan untuk pemula yang belum pernah C. Jadi kalau Anda mau langsung belajar Python juga tidak masalah tanpa perlu belajar bahasa C ya, bahasa C gitu ya. Nah, di sini saya akan menampilkan ya perbedaan ya penulisan atau pengkodingan pemrograman ya berdasarkan versinya pemrograman C++, dan Java dan Python sendiri. Ada 3 perbedaan ya di dalam penulisan instruksi program. Anda lihat yang pertama, ini contoh kasusnya, misalnya simpel, suruh cetak logika algoritma, menampilkan logika algoritma. Nah, kalau kita menggunakan sintak pada pemrograman C++ ya, maka instruksi yang ditampilkan ya ada beberapa instruksi untuk menghasilkan logika algoritma ya. Nah, ini untuk C++ instruksinya. Yang kedua, kalau kita menggunakan sintak pada bahasa pemrograman Java, maka instruksinya juga kita bisa lihat di sini ada beberapa instruksi untuk menghasilkan logika algoritma. Nah, kalau menggunakan bahasa pemrograman Python, maka perintahnya itu cuma cukup satu saja ya untuk menampilkan logika algoritma. Nah, seperti ini, print, maka logika algoritma akan tercetak di layar. Nah, itulah 3 perbedaan ya di dalam penulisan instruksi program ya pada pemrograman C++, Java maupun Python. Kalau kita lihat penggambaran di sini, ternyata Python itu cukup simple dan sederhana dan singkat ya. Nah, di sini di video untuk pengantar logika algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman, saya nanti akan mendemokan ya sedikit yang mengenai bagaimana penulisan instruksi program Python ya, dengan medianya adalah Anaconda gitu ya. Anaconda ini adalah paket distribusi Python dari Continuous Analytics ya, yang berisi paket Python ditambah beberapa paket tambahan untuk keperluan pemrograman, data science, matematik hingga teknik dalam satu distribusi platform yang user friendly. Nah, di video ini saya akan mendemokan sedikit bagaimana caranya kita menuliskan perintah ya pemrograman Python dengan media paketnya adalah Anaconda. Oke, kita lanjut untuk demo programnya. Baik ya, kita mulai saja ya untuk demo program pertama kali untuk program Python ya. Dimana kita akan membuka media Anaconda ya. Kalau Anda lihat di sini ya, ini ada Anaconda. Ini ada Anaconda Navigator, Anaconda PowerShell, Anaconda From dan sebagainya. Nah, Anda tinggal ini dulu ya, nanti Anaconda Navigator ya, saya klik aja nih, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilan daripada Anaconda Navigator. Nah, nanti kita pada saat membuat program itu bisa banyak menggunakan Jupyter atau Spider ya. Nah untuk berikutnya kita pakai konsol dari Anaconda dulu ya, jangan pakai Jupyter dan Spider. Nanti di video berikutnya tentang logika algoritma, maka baru kita menggunakan Jupyter maupun Spider ya. Kita tutup dulu dia ya. Nah, ini kita bisa ke sini ya, kita pakai Anaconda From saja dulu ya. Nah, kita lihat, kita klik ini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, kita baca dulu sedang dia melakukan prosesan. Nah, setelah ini ya, kita untuk mengaktifkan apakah konsol daripada Anaconda ini sudah aktif, kita ketikkan saja ya Python ya. Nah, ini berarti Anaconda sudah aktif ya sebagai media untuk pemrograman Python sendiri ya, dengan Python versinya 3.7.6 ya. Bisa gedekan dulu. Nah, ini
versinya adalah Python 3.6 default ya, Januari 8 2020 ya, 64 bit. Kebetulan komputer saya 64 bit. Yang pertama kita langsung saja misalkan perintah yang tadi ya, print gitu ya, print daripada logika algoritma. Nah, ini logika algoritma ya. Kita ketik, nah itu dia langsung keluar tuh ya, dengan perintah konsolnya si Anaconda ini ya, dia keluar ya. Nah, kita menuliskan codingan daripada Python ya, misalnya contoh lagi print ya, kita ketik ya, kita ketik misalnya hello dunia gitu ya, kita klik, kita enter, maka dia keluar. Nah itu perintahnya. Misalnya saya tambahkan ya nilai ya, berikutnya 10 ya tambah 5 gitu ya, maka nilainya dia akan keluar adalah 15. Nah itu contoh ya, kita memberikan perintah langsung dia prosesnya keluar. Misalnya lagi adalah ya panjang ya, panjang sama dengan misalnya 20 ya. Kita lihat lagi lebar ya, lebar misalnya 15 gitu ya, 15. Terus kita ketik luas sama dengan ya misalnya panjang ya dikali dengan lebar ya, kita lihat lebar. Nah, kita lakukan ketik ya, berikutnya kita ketik lagi luasnya. Nah maka dia keluarnya adalah nilainya langsung 300. Nah itu adalah contoh dari demo program yang saya kasih singkat dulu ya untuk pengantar logika algoritma. Nanti di pembahasan berikutnya ya tentang logika algoritma akan saya bahas lebih lengkap ya, implementasi menggunakan yaitu pemrograman Python. Nah kalau untuk keluarnya kita tinggal Ctrl Z saja ya, Ctrl Z. Nah, ini berarti menandakan bahwa dia sudah keluar ya daripada konsol Anaconda ya. Nah itu saya rasa cukup ya untuk pembahasan mengenai pengantar logika algoritma dalam program Python ya. Nah, baik, jangan lupa ya untuk pembahasan ini ya, saya mohon Anda subscribe dan notice belnya agar Anda mendapatkan update video berikutnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton tayangan video daripada pengantar logika algoritma pada pemrograman Python. Dan pada video berikutnya saya akan membahas tentang logika algoritma ya, materi-materi berikutnya dengan menggunakan pemrograman Python. Baik, saya akhiri penjelasan ini ya, pembahasan ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.